Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang di minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang hal yang menyenangkan dan juga hal yang menyedihkan. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih mendetail tentang hal yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami semua. Kami mau mulai pelajaran agama hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami pelajari hari ini dapat kami tangkap dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang pertama, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Teman-teman, Mr. Viko akan mengawali dari sebuah cerita satu tokoh di Alkitab, yaitu Abram. Siapakah Abram? Jadi, nama Abraham ini sebelumnya adalah Abram. Gitu teman-teman. Nah, Abram ini tinggal di daerah Ur Kasdim. Di Ur Kasdim tersebut, Abram tinggal bersama dengan sanak saudaranya. Dan dia memiliki apa saja yang dia butuhkan. Dia mempunyai hidup yang menyenangkan. Dia mempunyai segala yang dia butuhkan. Nah, kira-kira menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Dan kelanjutan dari cerita tersebut, Tuhan bicara kepada Abram dan mengutus Abram ke satu tempat yang Tuhan suruh bagi dia. Tapi teman-teman, Tuhan mengutus Abram untuk dia pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang Tuhan suruh. Nah, dan ada satu peristiwa lagi di Alkitab, yaitu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang teman-teman mungkin udah pernah dengar di sekolah minggu. Bangsa Israel pada waktu sebelum sampai kepada tanah Kanaan, mereka tinggal di tanah Mesir dan mereka menjadi budak di situ. Dan kehidupan mereka terbatas. Tetapi sampai akhirnya Tuhan mengutus Musa. Dan ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kepemimpinan Musa. Menyenangkan gak? Menyenangkan dong. Karena yang sebelumnya jadi budak, Tuhan ambil, Tuhan tuntun, dan akhirnya mempunyai tempat sendiri dan menjadi bangsa sendiri. Wah, keren abis. Dan yang selanjutnya adalah peristiwa yang menyedihkan. Nah, di dalam peristiwa yang menyedihkan ini, Mr. Viko mengambil satu tokoh, yaitu yang namanya Yusuf. Yusuf yang sebelumnya mempunyai mimpi yang luar biasa, mempunyai mimpi yang besar. Teman-teman, pada kenyataannya Yusuf akhirnya harus seakan-akan dibawa jauh dari mimpi tersebut. Yusuf dimasukkan ke sumur, sebelumnya mau dibunuh malahan, tapi akhirnya ditaruh di dalam sumur. Akhirnya dijual ke orang Mesir. Sampailah Yusuf di Mesir dan dibeli oleh Potifar. Setelah dibeli oleh Potifar, Yusuf bekerja di rumah Potifar. Tetapi hebatnya Yusuf adalah dia orang yang sangat bertanggung jawab dan dia orang yang luar biasa. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Di dalam perjalanan Yusuf, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dia masuk penjara, teman-teman. Kelihatannya pengalamannya Yusuf tidak menyenangkan ya, teman-teman ya. Dari mimpi yang besar tapi akhirnya sampai kepada penjara, teman-teman. Selanjutnya yang Mr. Viko mau bahas yaitu adalah satu tokoh lagi, adalah Ayub. Ayub ini adalah orang yang kaya di tempatnya. Dia mempunyai banyak harta, dia mempunyai anak laki-laki dan juga mempunyai anak perempuan. Tetapi Tuhan akhirnya mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Seluruh anaknya mati, teman-teman. Dan selanjutnya gak hanya sampai di situ aja, seluruh hartanya hilang, teman-teman. Jadi Ayub udah gak punya apa-apa lagi. Apa yang terjadi sama Ayub pada saat itu? Ayub menjadi orang yang miskin, teman-teman. Gak hanya itu, setelah kehidupannya
miskin, dia juga dipenuhi dengan penyakit. Wah, kehidupannya nggak menyenangkan ya kelihatannya Ayub ya. Dari peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan, Mr. Viko mau bilang sama teman-teman semua bahwa Tuhan yang mengendalikan semuanya. Artinya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, tidak lepas dari kendalinya Tuhan, baik kejadian yang menyenangkan maupun kejadian yang tidak menyenangkan. Semua ada hal yang menyenangkan dan pastinya juga ada yang menyedihkan. Yusuf yang tadinya menyedihkan, tetapi akhirnya dia menjadi penguasa dari bangsa Mesir. Ayub yang jadi miskin, penuh dengan penyakit di tubuhnya, tetapi ketika dia mau terus percaya sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidupnya. Semua ada hal yang menyenangkan dan juga ada hal yang menyedihkan, tapi semuanya itu tidak lepas dari kendalinya Tuhan. So teman-teman, seperti yang Mr. Viko katakan di minggu kemarin, jangan kita terus mengejar hal yang menyenangkan dan kita berusaha menghindari hal yang menyedihkan. Tetapi sebenarnya di hal yang menyenangkan Tuhan juga ada di situ. Di dalam hal yang menyedihkan pun Tuhan juga ada di situ. Artinya Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Oke? Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, baik senang maupun saat kita sedih. Bahkan pada saat kita sedih, kita terus cari Tuhan, kita terus dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau kita udah senang, jangan sampai lupa sama Tuhan. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar agama Kristen. Dan biarlah peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan yang terjadi dalam kehidupan kami tidak membuat kami untuk jauh daripada Engkau, bahkan membuat kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay friends, I'll see you next week. Bye-bye.